end of an era. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Ini akan jadi episode yang berkesan. Mungkin dia gak terlalu dramatis banget, tapi ntar bertahun-tahun ke depan nengok ke belakang makin terasa sebagai episode yang penting dalam kehidupan gue, dalam karir gue yang sedang gue jalanin sekarang. Ini adalah episode yang mencatat hari-hari terakhir gue jadi warga Jakarta. Karena mulai episode berikutnya gue udah jadi warga New York City. Kita akan ngomongin soal apa yang terjadi minggu ini seperti biasa, tapi kita juga ngomongin soal meninggalkan Indonesia. Tapi mari kita mulai dengan fakta bahwa pulang dari pulang dari apa tuh kata sebelumnya, Batam dan Cilegon. Suara gue habis banget. Habis itu ditambah gue batuk, yang membuat ada dua kekhawatiran terbesar. Yang pertama adalah khawatir bahwa suara gue nih nggak bisa dipakai untuk kerja, terutama di Gala Premier dan juga di Banjarmasin serta Balikpapan. Gue lihat jadwal gue penuh. Ada banyak konten-konten yang mesti dikerjakan dengan komika-komika yang mau bikin event dan pengen promo di YouTube gue. Ada Adri di dalamnya, ada Uluan, Indra Cahya, ada banyak nama-nama yang tadi mau mampir. Tapi kalau gue ketemu sama mereka dan kerja yang ngomong mulu, itu sehari bisa ketemu 2-3 konten. Sekali konten juga bisa setengah jam sampai sejam. Gue takut suara gue gak sempat istirahat. Di sisi lain, kekhawatiran kedua adalah gue takut COVID. Ya, udah mulai batuk-batuk ya kan. Kalau gue COVID, kota terakhir Banjarmasin dan Balikpapan nih gimana gitu, trip terakhir. Apakah harus mundur kalau gue kena COVID ataukah batal? Bingung gue. Akhirnya gue cek ke manajemen gue bilang, bisa gak sih kita kurang-kurangin aja nih semua kegiatan-kegiatan ini. Cuman yang emang bener-bener gak bisa kita hindarkan lah, yang gak bisa kita batalin, yang kita ambil. Akhirnya bisa. Akhirnya gue gak bisa tuh membantu komika-komika yang mau promo di YouTube gue. Maksa mereka harus dibatalin. Dan rasanya gak enak banget karena gue tahu kehadiran mereka di kanal YouTube gue akan ngasih dampak. Tapi ya yang diutamakan adalah penonton Komodo Menoy. Bahkan gue lebih mengutamakan penonton Komodo Menoy daripada Gala Premier sebenarnya. Gala Premier gak ada gue masih gak apa-apa lah. Ini nih Banjarmasin sama Balikpapan yang bikin gue bingung. Tapi terus akhirnya gue bisa membatalkan sejumlah pekerjaan. Makanya minggu ini sebenarnya gak banyak ngapa-ngapain. Istirahat kebanyakan, tidur, minum obat. Sekalinya keluar, gue keluar pertama untuk fitting terakhir baju dari Didit Maulana dari Ikat Indonesia yang rencananya mau dipakai di Gala Premier. Abis itu sempat ngobrol bentar, ketemu sama Didit Maulana, sempat ngobrol dulu bentar karena kami teman dari zaman kami masih di penyiar di Bandung. Gue di Hard Rock, dia di OS kalau nggak salah, apa di Ardan gue lupa. Terus udah gitu kerjaan lain yang gue ambil adalah gue ada mesti ngerjain podcast sama IBM Indonesia, built in di Noise di Hidup Indonesia Maya. Itu pas hari gue mesti bikin episode tersebut, suara gue baru balik tapi masih parau. Habis itu yang juga mesti dikerjain adalah bikin konten promo di Istora Senayan Jakarta. Nah, jadi berapa hari yang lalu gue tuh mampir ke Istora untuk pertama kalinya sejak gue bikin materi promo. Lu ingat gak gue pernah bikin video promo masih gemuk, masih ada rambutnya.
pakai kalau nggak salah kemeja luaran biru deh, pakai Air Jordan 1 Obsidian biru juga. Pas gue datang sana lagi, gue masih kagum dengan betapa cantiknya itu gedung. Memang gedungnya udah direnov, jadi makin cantik gitu, makin bagus, jadi makin indah. Jalan keliling-keliling sama tim gue, jadi anak-anak Comika Event juga kesana untuk ngeliat, untuk survei. Gue kesana untuk bikin materi promo, jadi bikin versi terbaru dari video yang tadi gue maksud. Terus jadi makin deg-degan. Ini belum resmi dikeluarkan kabarnya, tapi dari 7.500 orang yang akan nonton di Istora Senayan Jakarta, tiket yang kami jual tersisa 400-an. Bahkan mungkin video ini rilis lebih kurang lagi dari situ. Coba lu bayangin, dari 7.500 tersisa 400. Gue mikir itu ngeliatin, astaga ini masih awal September. Awal September, dari 7.500 tersisa 400. Gue ngomong anak-anak, habis nih kayaknya. Makanya kalau misalkan lu nonton ini, karena gue tahu .id Weekly Vlog kan tidak banyak ditonton sama orang-orang ya, cuman penikmatnya saja. Kalau emang lu selama ini nunda-nunda, sikat sekarang tiketnya. Sikat sekarang, it's now or never. Kota-kota lain udah menyatakan selamat tinggal sama gue. Semua kota sebelumnya, 10 kota sebelumnya udah mengucapkan selamat tinggal. Kita punya kesempatan untuk berpisah dengan benar. Jadi sikat tiketnya di loket.com, masih ada 400-an tiket, mungkin lebih kurang dari itu, kurang bahkan dari itu, jadi silakan dicek aja. Tapi gue nggak sabar. Ada Marcel juga di situ, kami sempat ngobrol sedikit, nggak sabar. Itu gila tuh. Waduh itu gila, 7.500 orang ketawa bareng-bareng, waduh itu gila itu. Can't wait. Habis itu besoknya kami ke gala premier. Selesai gala premier. Selamat Mila. Selamat pagi Brady Laksono dan seluruh kru mendarat darurat. Geng ribet. Hai. Gala premier juga menyenangkan, ketemu banyak teman-teman. Ketemu anak-anak markas Comika datang ke situ juga. Ibu datang, adik gue datang, kru gue datang, ngobrol-ngobrol, melepas rindu. Menyenangkan sekali. Gala premier kami dilakukan di XXI Plaza Indonesia. Itu aja unik buat gue karena gue nggak pernah premier film gue di situ. Nggak pernah gue. Bahkan sebagai aktor pun gue nggak pernah di situ. Si Plaza Indonesia itu sebenarnya pengen disamperin gala premier, tapi dia nggak pengen horor. Kebetulan mendarat darurat hadir, terus ya udah dibantu. Premier kami di situ, ketemu banyak orang. Ada Ben Kasyafani, ada Aming, ada banyak. Seru sekali, seneng gue. Dan kalau reaksi yang gue dengar di dalam gala premier, kan gue di bioskop kan, gue dengar tuh reaksi orang-orang. Kalau reaksi orang-orang itu sama seperti reaksi di bioskop nanti ketika tayang 8 September, gue happy sekali gue. Concern gue tuh apakah lebih banyak orang sepakat nih film bagus. Kalau soal laku, gue udah malas mikirin laku-lakuan sejak Partikelir. Dan gue juga gak dapat bonus tambahan dari penjualan tiket. Dan itu ada di tanggung jawabnya, bukan di tanggung jawabnya, itu ada di wewenangnya MD Pictures. Prinsip gue sekarang adalah film bagus urusanku, film laku urusan produserku. Karena ya duit-duit mereka kan, mereka invest 10 miliar, mereka pengen balik, kalau bisa lebih 15-20 miliar gitu kan, jadi untung gitu. Kalau gue kan dibayar putus udah kelar gue. Tapi gue pengen lebih banyak orang sepakat bahwa ini film bagus gitu. Karena menurut gue Partikelir bagus, cuman gak banyak yang sepakat sama gue. Gue pengen lebih banyak aja yang sepakat. Walaupun bagus itu selera, tapi ya kita lihat aja seperti apa. Gue sih seneng ya. Wah tuh reaksinya tuh oke banget. Ketika episode ini tayang juga harusnya sih mendarat darurat masih di bioskop. Silakan ditonton. Gue lagi bagi-bagi hadiah. Kuis total 8 tiket Komodo Istora untuk 4 pemenang. Jadi masing-masing dapat 2. Pantau Instagram gue. Untuk bisa menjawab,
kuisnya lu mesti nonton. Jadi silakan ditonton aja Mendarat Darurat. Gue bangga sekali sama projectnya. Tentu banyak yang mesti diperbaiki ya. Gue nonton gala premiernya, terus gue lihat, gue tahu nih gimana cara bikin film ini lebih baik gitu. Tapi yang lu lihat adalah terbaik yang bisa gue kasih saat itu. Jadi gue bangga sekali sama hasilnya. Jadi silakan ditonton. Itu kan hari Jumat tuh. Besoknya first flight, gue sama rombongan cabut ke Banjarmasin. Sama Rio Matubun, sama Alip Baihak tuh ngantuk gila, dan gue nggak sempat tidur. Kelar dari gala premier jam berapa ya? Kayaknya gue nyampe rumah jam 12:30, sementara pesawat gue jam 5. Jadi kami mesti standby jam 2 apa jam 3 kalau nggak salah. Jadi nggak tidur tuh. Untung suara gue udah balik. Soalnya force-nya agak capek. Berangkat ke Banjarmasin, manggung 2 kali di hari Sabtu. Jadi Sabtu belum tidur nih. Nyampe Banjarmasin, manggung 2 kali, jam 1 sama jam 8. Abis itu besoknya first flight ke Balikpapan. Gabung sampai Balikpapan, dari Banjarmasin ke Balikpapan, gabung ketemu sama Mila sama Andri Sakti, lalu show di Balikpapan. Abis itu pertama-tama dua-duanya menyenangkan. Banjarmasin dan Balikpapan menyenangkan sekali. Balikpapan show kedua bahkan kalau nggak salah durasinya terpanjang sepanjang gue bikin Komodo Menuai, karena ada penonton kocak di situ lah. Seperti biasa, crowd worknya tuh bergantung sama yang gue terima dari penonton. Makin banyak orang aneh, makin panjang tuh crowd work. Balikpapan juga seru karena gue mau mulai tour ini di Yogyakarta yang secara akustik dan secara tempat nggak ideal. Gue menutup dengan gedung kesenian Balikpapan yang bagus banget gedungnya, akustiknya bagus, tempat duduknya bagus lah semuanya. Terus besoknya first flight gue sama Ganma cabut duluan karena kami mesti ngejar pesawat untuk ke New York, one way ticket. Nah, berkaitan dengan itu, rumah gue tuh mulai kosong. Aneh banget rasanya ngosongin rumah. Gue masukin banyak banget, mungkin total ada 10 box gue oper ke markas Comika. 8 diantaranya itu gue bagi-bagi untuk penghuni markas Comika. Ada buku gue, ada mainan gue, ada baju gue, ada jas gue, jaket, hoodie, segala macam. Anak-anak markas gue suruh ambil. Oh enggak deng, dari sekitar 10. Ini angkanya nggak pasti ya, dari sekitar 10. Mungkin 5 atau 6 yang gue kasih ke markas. Lalu ada yang mau gue sumbangin, sama ada yang gue kirim ke New York lewat laut. Tapi ngeliat rumah kosong itu, kemarin si Dipo sempat ngomong sama gue. Dia bilang, dia berkaca-kaca gitu. Dia bilang, "This is the only home I know," kata dia. Ini tuh satu-satunya rumah yang aku tahu. Dan benar, karena kalau gue kan seumur hidup gue pernah tinggal di Singapura, pernah tinggal di Simpruk, tinggal di Bintaro, beberapa pindah rumah, pernah tinggal di mertua gue di Kelapa Gading, kemudian tinggal di rumah gue yang sekarang. Tapi untuk Dipo, untuk Syira, itu tuh satu-satunya rumah yang mereka tahu. Dipo pertama kali lahir ke rumah tuh rumah itu, rumah di Romangun. Syira lahir tuh pertama kali masuk ke rumah tuh rumah Romangun. Rumah penuh dengan memorabilia. Atau nggak, kadang-kadang kan kalau punya anak tuh kita suka ngukur tuh di tembok tingginya berapa, tahun dicatat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, segini tingginya. Nanti terus ada beberapa, itu aja ngeliat itu aja mau nangis gue ninggalin itu. Sedih rasanya ninggalin rumah. Gila memang.
Mungkin segitu aja dulu untuk gue sekarang. Minggu depan, episode berikutnya, kita akan bahas soal pindah sekeluarga ke New York. Ini juga sesuatu yang seru. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak udah nonton. Dan kita ketemu di .id Weekly Vlog berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join. Ntar nyapu ini. Mas. Ini gini aja 4 menit nih. Gini.